Ini sebenarnya bacaan yang kemarin ya. Yohanes 19:28-30 ya. Yesus mati. Ayat 28, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Inilah kisah yang begitu, saya katakan begitu, boleh katakan memilukan hati, tragis sekali, ya. Menceritakan ada pribadi yang kita percayai, pribadi yang kita imani sebagai Tuhan. Itulah Mesias, penyelamat yang telah dijanjikan oleh Tuhan sejak dalam Perjanjian Lama. Namun dalam kisah ini, cerita ini, Yesus sudah mati. Saudara, saya mau katakan kepada kita bahwa kata mati itu ya sesuatu perkara yang kita tidak inginkan di dalam kehidupan kita. Siapa ingin mati? Tidak kan? Kita semua tidak mau kalau perkara ini terjadi dalam kehidupan kita. Apalagi kalau kita hidup dalam keadaan baik-baik, ya, hidup kita baik, lalu ada orang menuduh kita, ada orang yang memfitnah kita, ya, saudara. Kata mati itu memang kita tidak inginkan di dalam kehidupan kita, apalagi dalam keluarga kita, sebab kalau perkara mati ini juga terjadi dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, apa yang kira-kira yang kita sedang pikirkan? Ya? Apa yang sedang bermain dalam pikiran kita? Nah, saya percaya kalau ada orang yang mati dalam kali keluarga, pasti kita rasai kesuraman, ya, kesuraman dalam kehidupan, ya. Sedih, pilu. Apalagi kalau contoh kalau dua pribadi sedang bercinta, kalau kematian pacar itu, saudara, ayah, begitu pilu hati, emosinya kita tidak tahu bagaimana, ya. Nah, sedihnya, kecewanya yang tidak ada sudahnya, ya. Apalagi kira-kira ada yang baru mau kawin, sudah siap semua, tiba-tiba mati. Ya, ini berlaku sebenarnya. Ya, kalau kita tengok berita, semua persiapan sudah ada, tiba-tiba kemalangan. Ya, sebab mati itu perkara yang tidak kita inginkan dalam kehidupan kita. Pilu hati apabila ditinggalkan seseorang, apalagi orang itu sangat baik. Ya, di situ pastinya kalau kita dapat dengar, kalau ada orang mati, ya, di situ kita dapat dengar suara-suara nyanyian-nyanyian yang begitu indah, ya, yang tiada lagunya di radio. Saudara, tidak perlu saya kasih tahu dia punya seni kata lah. Kadang-kadang menyenyat hati juga itu. Ya. Tapi pada hari ini, saudara, (16 April 2022), saya mau katakan dan katakan kepada kita semua, ya, yang walaupun mungkin ada orang bersedih, ya, ada yang berduka cita karena ditinggalkan oleh ahli keluarga yang tersayang,
bahwa sesungguhnya ada berita baik ya dari firman Allah yang mana orang yang mati, namun kalau ia mati di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara, saya katakan begini, janganlah dia terus-menerus bersedih, berduka karena ditinggalkan. Sebab apa? Sebab Tuhan Yesus Kristus ya yang kita imani bersama sebagai Tuhan, dialah yang menjadi penyelamat itu. Dia telah mengalahkan, Yesus Kristus telah mengalahkan kuasa kematian melalui karya kematiannya di atas kayu salib. Namun sekarang bagaimana, saudara? Yesus tetap hidup. Yesus membuktikan bahwa kematian itu sudah dikalahkannya, ya. Yesus membuktikan bahwa dia tetap hidup. Buktinya apa? Makanya kalau kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, mujizat akan terjadi. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus, iblis akan lari, kabur, kata Indonesia. Sebab apa? Sebab Tuhan Yesus kita hidup. Kembali itu cerita yang dulu, ya. Ada satu orang perempuan kersukan, ya, dulu di kawasan lain lah, terbaring ya, kemudian coba dilayani, wih, dia pegang itu tajamnya aku, dia sampai masuk dalam, wih, ini orang. Saya tidak mau gambarkan itu lagi pada tahun berapa tuh, 2011 ke 12 ya. Didoakan ya, pelepasan. Saudara, didoakan, akhirnya perempuan itu normal balik. Ya. Dia sadar. Kenapa itu terjadi, saudara? Ya, inilah karena mengandalkan kekuatan kuasa dunia. Tapi saya mau katakan kepada kita, kuasa kejahatan, kuasa kegelapan, ilmu sihir, kuasa jimat, semuanya sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Janganlah kita imani yang dulu. Janganlah kita imani kuasa kejahatan. Kita harus percaya kepada Tuhan. Ada ibu dulu pakai susuk. Pernah cerita, tidak kan? Iya. Dia pakai susuk. Tapi tiada lagi orang yang dapat membantu dia untuk membuka itu. Bila dia pakai susuk, ada roh jahat yang ada dalam tinggalnya. Dia mau mati, saudara, susah. Dia sudah sakit, begitu sangat teruk sekali. Ya. Kamu tahu di sininya, ini sudah buruk. Kenapa dia tidak mati? Sebab yang ada dalamnya cuma halang-halanginya. Waktu dilayani, didoakan. Apa yang terjadi kepada ibu itu? Belum lagi. Saya balik, ya. Kemudian dia katakan, waktu saya masih bujang, ya. Saya balik, lalu ini cerita anaknya, pasal mama saya, dia cakap kamu begini, jahat betul, dia kasih jahat, ya. Dia kasih jahat betul. Ini pipasa di manggalan dia. Dusun dia cakap lah. Kerajaan apa dipasa mengambil galiti. Tapi saudara, kamu tahu, satu malam, ya, satu malam, karena dia sudah sakit terukan, dia punya anak perempuan kah? Dia punya, saya tidak ingat lagi, dia punya menantu kah? Ya.
Tiba-tiba ibunya begini. Lidahnya begini. Ya. Kemudian dicakap begini. Kamu bagi saya ayam 7 ekor ayam putih, 7 ekor ayam merah kuning, saya tidak ingat. Kalau tidak ini penyakit turun sama kamu, katanya dia cakap dengan perempuan yang sedang menunggu waktu malam. Yang lain semua sudah tidur. Karena dia takut, karena lidahnya begini. Anak itu berdoa. Dia berdoa. Kemudian sewaktu dia berdoa, dia nampak ada satu roh yang keluar yang begitu jahat sekali. Ya. Keluar daripada badan ibu itu. Ya. Esoknya, kemudian saya dipanggil. Ya. Saya dipanggil untuk datang ke tempat itu, dan kemudian ibu itu minta maaf dengan saya. Pastor, katanya bahwa anak saya beritahu, saya banyak menjahat dengan kamu. Saya cakap yang macam-macam katanya. Tetapi kamu tahu, itu bukan saya yang cakap. Ya. Ada yang dalam, karena iblis kamu tahu punya kerja. Ya, iblis ini selalu begitu dia punya kerja. Ya, iblis tidak suka akan pelayanan. Kemudian ibu itu dia ceritakan semuanya. Kemudian saya berdoa supaya dilepaskan daripada kutukan, keturunan, apa yang dia perbuat selamanya ini. Ya. Apa yang terjadi? Tidak lama ibu itu mati. Sebenarnya sudah sangat teruk sekali. Nah, saya mau katakan kepada kita bahwa kuasa kejahatan, kuasa kegelapan sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Ya. Ya. Melalui karya penebusan, karyanya di atas kayu salib. Nah, sehingga hari ini Tuhan Yesus membuktikan bahwa dia hidup dengan cara bagaimana? Karena ada kuasa yang menyertai. Kalau kita berdoa bersungguh-sungguh, ya, kalau kita berseru dengan dia dengan sungguh-sungguh, mujizat Allah pasti terjadi. Itu kuasa Tuhan. Ya. Jadi, saudara, kuasa kematian cara daging sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Ya. Jadi siapapun di antara kita, kalaupun dia mati, namun kalau dia beriman di dalam Yesus Kristus, saya mau katakan bahwa Tuhan Yesus pasti membangkitkan kita kembali dan kita beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi oleh sebab itu saudara, mati ini bukanlah satu perkara hal yang besar. Mati bukan hal yang menakutkan bagi kita orang percaya kepada Yesus Kristus. Amin kan? Ya. Sebab apa? Sebab bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sekalipun kita mengalami kematian, karena COVID kah, ataupun karena jarum, karena vaksin kah, tidak dapat. Saudara, kalau mati pun, saya katakan begini. Pertama, mati itu bukanlah satu pengakhiran bagi orang percaya. Ya. Kalau orang yang tidak percaya kepada Tuhan, ada saudara percaya atau tidak, orang yang belum menerima Yesus, orang yang menolak Yesus Kristus sebagai juru selamat saudara, saya pikir kalau kata mati itu adalah satu akhir bagi hidup mereka. Ya, sudah nokta, mereka rasa tidak harapan lagi. Ya. Namun beda imannya orang Kristen, ya. Orang Kristen yang sungguh-sungguh ini, ya, sungguh-sungguh dalam Kristus. Sebab orang Kristen yang hidup dalam Tuhan, yang kebergantungannya kepada Tuhan, dia percaya kalau dia mati, itu bukan nokta, itu bukan pengakhiran. Kematian itu bukan kegagalan. Ya, kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus, mati itu bukan gagal. Itu kesuksesan. Karena kita mati dalam Tuhan. Yang gagal itu adalah orang yang menolak Tuhan. Ya. Kalau orang mati dalam Tuhan itu satu kemenangan. Sebab selepas itu, ia mati. Tetapi ia pasti akan kembali kepada Bapa di surga.
kembali bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, siapa di antara kita tidak mau pergi surga? Siapa yang mau pergi surga? Sekarang. Jangan dulu. Kita melayani dulu. Sebab tugas kita, pelayanan kita belum selesai. Nah, yang kedua, orang yang mati dalam Tuhan, saya mau katakan begini, akan menerima janji-janjinya. Kamu tahu itu lagu, dia bilang, janjimu seperti fajar pagi hari. Kata, tidak pernah putusnya kasih kebaikan Tuhan. Janji Tuhan itu bukan janji. Siapa itu? Bukan janji ahli politik. Ya. Kamu tahu itu dulu kan, waktu pilihan raya, dia orang buat manifesto begini. Buat manifesto begini, selepas menang, orang rakyat tuntut begini. Lalu dikatakan, dia cakap begini. Itu manifesto bukannya kitab. Tapi janji Tuhan ditulis dalam Alkitab. Dalam banyak bahasa. Ya. Semua orang tahu. Semua orang mengerti. Makanya saudara, saya mau katakan bahwa matinya orang Kristen saudara, dia tidak perlu merasa takut atau khawatir. Sebab apa? Sebab orang mati dalam Tuhan akan menerima janji Tuhan. Kamu tahu apa janji Tuhan? Keselamatan. Ya. Dalam Injil Yohanes 5 ayat 24 berkata, ini kata Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutusaku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Saudara, Yesus janji bahwa siapa yang percaya kepadanya, dia katanya tidak turut dihukum. Artinya apa? Akan beroleh hidup yang kekal. Yang ketiga, ya, orang yang mati dalam Tuhan tidak pernah ditolak. Ya, tidak pernah ditolak orang-orang yang matinya dalam Tuhan. Sama begitu ya. Kenapa orang yang mati dalam Tuhan tidak tolak? Sebab Tuhan itu adil, ya, adil dalam pengadilannya. Ya. Karena saudara percaya atau tidak, saya yang berkhotbah ini pun diadili oleh Tuhan. Ya, apa yang saya katakan kepada saudara pada hari ini akan diadili oleh Tuhan. Kita yang mendengar juga akan diadili oleh Tuhan. Bahkan orang yang di luar yang tidak mau datang beribadah juga akan diadili Tuhan. Tidak mau datang setiap minggu kebaktian pun akan diadili oleh Tuhan. Semua kita akan bersama-sama berhadapan di pengadilan. Kata Tuhan, kau di sana, lalunya kau di sini. Ini kambing di sana, ini domba di sini. Iya. Ada apa diasingkan? Tapi kambing jahat tuh, selalu dia menanduk. Kalau dia mau surat itu kan dia lah selalu tanduk tuh. Dia lah yang tidak setuju. Selalu dia membangga. Kambing suka menanduk kan? Kalau berbincang dia suka menanduk tuh, pernah tua. Kau di sebelah sini, sebelah sana. Lalu kata Tuhan, terimalah bahagianmu, karena waktu aku katanya sakit, kau melawat aku. Waktu aku susah hati, duka cita engkau menghibur aku. Waktu aku dalam penjara, engkau melawat aku. Waktu aku lapar, aku haus, engkau beri aku makan. Engkau beri minum. Lalu domba itu tanya, bila mana kami buat itu? Kata Tuhan, kalau anak yang kecil ini
Kalau kamu sudah memberikan secangkir saja kepada orang ini, kalau dia hambamu, engkau sudah buat untuk aku, katanya. Wah, kata si kambing, kalau saya nanti bagaimana? Lalu kata Tuhan, inilah bagianmu, karena pada waktu aku sakit, engkau tidak melawat aku. Pada waktu aku lapar haus, engkau tidak bagi makan, minum. Waktu aku kesejukan, engkau tidak bagi aku pakaian. Lalu si kambing katakan, bila mana kami pernah lihat engkau telanjang, bila mana kami pernah lihat engkau sedang sakit. Kalau engkau tidak buat ini, perkara yang kecil ini karena dia hamba, itu pun kau tidak buat untuk aku. Saudara, kita sama-sama akan diadili. Apa yang kita buat di dunia ini, pasti tiada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Tuhan. Nah, yang penting kita semua mengerti bahwa semua orang yang matinya dalam Tuhan Yesus pasti tidak ditolak Tuhan, melainkan semuanya diselamatkan daripada kebinasaan. Nah, yang keempat. Nah, bagi orang yang hidup dalam Tuhan, kamu tahu, orang yang hidup dalam Tuhan, segala ikatan dosa, pergumulan, ataupun belenggu daripada kejahatan, saya mau katakan, semua itu telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus melalui kematian di atas kayu salib. Ikatan-ikatan, kuasa-kuasa kejahatan sebenarnya sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Hanya kalau kita tidak mau serahkan, itu saja masalahnya. Saya pernah tanya dengan ibu dulu, ya, ini seorang ibu lagi. Saya tidak mau beritahu lah secara ditanya dengan keluarganya, tidak mau beritahu, tidak ada pastor. Ya. Kalau kita bilang dusun mogohimba itu, tidak juga, dia tidak mau akui. Ya. Tidak, katanya. Saya heran, kenapa begitu teruk keadaan? Akhirnya, saudara, bila yang satu itu pasangannya seolah mengakui dirinya sebagai Tuhan, saya bilang, pasti kalau sudah begini. Pasti ada yang dulu ada dia punya barang-barang yang lama. Kadang-kadang kita sayangkan dengan barang-barang dulu. Ya, mungkinkah itu pedangkah, sumpit kayak yang lama, mungkin itu pernah digunakan untuk kejahatan, digunakan untuk membunuh, pernah dipuja-puja. Ya. Rupanya ada juga sangkut di depan rumah, depan pintu. Ya. Disimpan-simpan. Ada, ya. Akhirnya saudara itu didoakan dan dimusnahkan. Seorang bapak akui, dia terus terang dengan saya, Pastor, saya bukan buat jahat. Itu kan saya simpan saja di sana. Ya, saya simpan saya di sana untuk jaga keluarga kami. Ya. Jadi apalah dia punya dia punya kebaikan. Kalau ada orang coba-coba dengan kitab pasal, itu pandai bunyi itu. Ya, pandai bunyi itu. Kemudian bila dia bunyi, lalu kita taruh pisau ke sana, taruh sana, dia akan pergi bunuh orang yang sedang. Wah, begitu kan saya bilang. Kau bilang tidak bunuh, mati itu orang, saya bilang. Kau bilang bagus. Ya. Ya itulah, dulu lah katanya, tapi sekarang tidak lagi lah. Ya. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh darah Kristus yang maha suci dan mahal itu, yang telah mengalir atas kayu salib, itulah darah yang kudus, yang telah menyucikan kita daripada kutukan-kutukan dosa, ikatan-ikatan dosa, sehingga kita hidup benar, kudus, tanpa cacat celanya lagi di hadapan Tuhan. Nah, jadi kita sebagai orang percaya, kita syukuri. Kita bersyukur kepada Tuhan, sebab dahulunya memang kita ini najis. Kita ini dulu kotor. Kita ini ada kejahatan. Kita ada dosa. Tapi sekarang, saat engkau terima Yesus sebagai juru selamat,
Yesus memperbaharui hidupmu, memperbaharui hidup kita. Dia menyucikan kita dengan kuasa darahnya. Dan sekarang saudara, dan kita semua adalah siapa? Milik Tuhan, milik Yesus Kristus. Kita bukan milik kepada dunia ini lagi. Meskipun kita masih menghuni dunia, tapi saudara, sementara saja. Ya. Jadi kita puji Tuhan, sebab Tuhan Yesus telah membuat kematiannya di atas kayu salib untuk menjadi kelegaan kepada kita. Ya. Menjadi kelegaan kepada kita manusia yang ada di dunia ini. Bagi orang yang percaya kepadanya. Amin. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, seterusnya, Tuhan sudah baik dengan kita. Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Jadi, sekarang bagaimana respon kita kepada Tuhan? Bagaimana kita mau, apa yang harus kita lakukan? Karena Tuhan sudah baik kepada kita. Selama kita masih hidup di dunia ini, saudara, apa yang harus kita lakukan? Karena Tuhan sudah menyatakan kebaikan kepada kita. Saya ringkaskan saja beberapa perkara. Yang pertama, mari kita mempersembahkan hidup kita terus-menerus melayani Tuhan. Selagi kita masih bernapas, mari kita melayani Tuhan. Ya, kita bekerja sama, walaupun kita yang ada di tempat ini sedikit saja, sederhana saja, tapi mari kita melayani Tuhan. Ya, yang kedua, akui ketuhanan Kristus. Akui ketuhanan Yesus Kristus, sebab tanpa Tuhan Yesus kita pasti binasa. Makanya ada satu lagu kan dia begini. Siapalah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa ku pada bilang tuh, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Itu yang kita boleh buat. Ya. Yang ketiga, tetaplah hidup setia. Dan terus setia dalam kehidupan kita. Jangan alang-alang. Begitu kata tujuan. Sampai apa? Apa dibilang? Apa kau bilang dulu tuh? Hah? Yang dulu tuh apa kau cakap tuh dulu? Yang waktu kau tampil? Sampai memutih rambutmu, kau sampai memutih rambut kita tetap setia. Dulu kau nyanyikan begitu. Kita tetap setia sampai pun memutih rambut kita. Pas punya belum lagi lah, habis kena cabut deh itu. Takut kedapatan. Nah, perut banyak saudara. Oh, cabut tuh tidak boleh sudah. Kedapatan tuh. Makanya sampai ke masa tua pun tetap setia, ya, tetap melayani Tuhan, ya, tetap setia kepada Tuhan, ya. Yang keempat, ya, saudara, mari kita selalu ingat akan kasih Tuhan. Karyanya di atas kayu salib itu, saudara, luar biasa. Bila kita ingatkan kasih Tuhan, ya, kita ingat bagaimana kesedihan hati Tuhan, kesakitan yang Tuhan alami demi menebus kita. Saudara, bila kita ingat itu, saya mau katakan, bagaimanapun uang yang kau berikan sebagai persembahan, emas perak sekalipun, ya, tidak dapat kita bayar lunas hutang kasih kita kepada Tuhan. Dan yang mampu kita lakukan apa? Yaitu selagi kita hidup, saudara, ingatlah akan kasih Tuhan. Jangan lupa Tuhan. Kamu tahu ada banyak orang lupa kepada Tuhan karena bila ditawarkan dengan apa? Jawatan, wah, betul. Saya tidak mau cerita terlalu banyak lah, tapi inilah yang pernah berlaku. Kadang-kadang, pernah itu yang dulu, timbalan kota kosan. Anaknya ada keputusan 4
4E 1B dalam UPSR kan. Yang satu ini 3E 2B. Kamu tahu yang satu yang ini lulus, yang 3E 2B. Kenapa? Ya. Yang satu ini mau juga dibagi, tapi katanya boleh, tapi pakai ini dulu. Kata bapak itu, tidak apalah kalau kamu tidak mau bagi anak saya ya, masuk asrama penuh, tidak apa. Saya masih ada uang untuk sekolahkan. Daripada kamu bawa anak saya, tinggalkan imannya. Saudara, ada banyak cara. Inilah cara kuasa kejahatan. Ya, jadi jangan kita terpengaruh hanya dengan jabatan, hanya dengan kedudukan, hanya dengan uang, lalu kita tinggalkan Tuhan. Ada orang sanggup tinggalkan Tuhan karena hanya sebotol minuman. Ada orang sanggup tinggalkan Tuhan karena ditinggalkan pasangannya. Iya, ada. Tetapi saudara, saya mau katakan, ingatlah akan kasih Tuhan. Dia yang telah menebusmu daripada jurang maut. Dia telah menebusmu daripada api neraka. Sekarang, kalau kita mati sekalipun, percayalah, ada keselamatan, kehidupan kekal. Kepada semua jemaat Isaiah tepuk tangan buat Tuhan. Saudara pasti akan diselamatkan kalau engkau tetap setia kepada Tuhan. Tetapi kata Johan, sampai memutih rambutmu, engkau tetap setia sampai ke pangkuan Bapa kita di surga. Nah, untuk mengakhiri khotbah malam ini, saya mau katakan kepada kita semua di sini bahwa ya, kepada kita semua mendengarkan, termasuk saya yang berbicara, saya katakan sekali lagi, kita semua pasti akan mati. Pasti apa? Pasti matilah. Ya. Tapi kematian bukanlah perkara yang menakutkan. Kematian bukanlah karena kita gagal. Ya. Kematian tidak menakutkan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, asalkan kita melakukan semua kewajiban kita, yang percaya kepada Tuhan Yesus, melakukan kehendaknya, maka percayalah bila kita kembali kepada Paris surga, ya, kita mampu katakan, Tuhan, sampai memutih rambut saya sudah kerjakan selesai. Kerja yang kau mau saya buat, sudah selesai. Seperti Tuhan Yesus dulu sudah selesai dan mati. Sekarang saya pun sudah selesai dan saya kembali kepada Tuhan. Bila kita kembali ke pangkuan pada surga, nah kata Tuhan Yesus, masuklah engkau yang sudah selesai itu. Ya. Turutilah perjamuan bersama Tuhanmu. Mari bersamaku. Mari kita berdiri bersama. Kita berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Mari Johan dulu, kita nyanyi dulu satu pujian. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ya. Kita nyatakan dengan penuh kesungguhan hati kita kepada Tuhan. Mari kita nyanyi.